Sambil melambaikan tangan ke atas. Shalom. Shalom. Belum semua menjawab, sekali lagi shalom. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak terasa ini adalah minggu terakhir di sepanjang tahun ini. Perjalanan kita di dalam kehidupan di dalam dunia, kita percaya dan yakin Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan selalu menolong kita di setiap langkah kita. Apapun yang kita alami sepanjang tahun ini, kita patut bersyukur sama Tuhan karena begitu banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ini rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Begitu banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Rancangan indahmu, bahkan kasih-Mu sempurna bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Bersama katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan iman katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bawa syukur kami. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Rasa syukur kami bagimu. Dengan iman katakan, banyak yang kau perbuat di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Rancangan indahmu, haleluya, terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kasih-Mu sempurna. Nyata dalam. Kita sama-sama bangkit beri dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk setiap proses kehidupan kita di dalam hidup ini, sepanjang tahun, sepanjang minggu, sepanjang menit, bahkan setiap detik, untuk ucapan syukur sama Tuhan, mari kita bersama katakan dengan lembut, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, kami bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Kami bersyukur Bapa. Baik, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita di suasana minggu terakhir ini. Kita kembali berkumpul bersama-sama untuk mengakhiri bulan Desember ini. Kita akan baca firman Tuhan sebagai renungan kita dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, nanti bersama-sama di ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang bersama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas untuk segala kisah hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan jawaban setiap hidup kami. Bersama kami Kau selalu ada. Haleluya Yesus.
Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Oh, saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa. Kami bersyukur. Oh, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita merenung sejenak, begitu banyak pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini bagi kita. Dia yang berikan kekuatan bagi kita di saat kita lemah. Dia yang memberikan kesabaran bagi kita. Bahkan tangannya selalu menolong kita. Kami bersyukur Tuhan buat cintamu yang luar biasa, buat anugerahmu yang besar bagi kami Bapa. Sebab firman-Mu berkata, ya Tuhan, di dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dengan penuh hati, penuh dengan rasa syukur, katakan dari hati terdalammu, haleluya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa
batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu naikkan rasa syukurmu. Oh, hidupmu. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, makasih buat cintamu yang cintamu tak terbatas ya Tuhan. Jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cintamu sempurna bagi kami Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih Bapa. Haleluya. Ialah Bapa ya Roh Kudus. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Syukur bagi kasih-Mu. Ajaib perbuatanmu, dahsyat anugerahmu. Ya raralah Bapa Yase. Haleluya. Oh, naikkan rasa syukurmu buat Tuhan. Naikkan rasa syukurmu buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, syukur. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Engkau Allah yang maha mulia. Kasih-Mu selalu mempesona kami ya Tuhan.
Kau yang terbesar, Kau yang termegah, Kau yang terindah di dalam hidup kami. Ajar mulut, bibir, bahkan hati ini untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang Haleluya. terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama beri dengan hormat Bapak Ibu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan iman, hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Salam dulu kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Masih dalam suasana Natal Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau bergemah buat surga. Haleluya. Sebab Sang Raja telah lahir bagi kita. Boleh kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Injil Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
disembah, Kristus Raja mulia, lahir dalam Maria, dan Maria bundanya, dalam daging digenap firman Allah yang kekal, dalam mana yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kabar baik, Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermakluman kabar baik, lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Masih ada sukacita, amin. Amin. Seperti biasa, uji kekuatan suara. Ya, hari ini dominan yang datang yaitu kaum wanita ya. Ya, tapi kaum pria jangan mau kalah. Sorakan haleluya 3 kali, kaum pria siap, amin. Ya, jangan kalah kita ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu wanita siap, amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, malaikat senang dan Tuhan senang, haleluya. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi setiap kita umat manusia. Haleluya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Oh, tak berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Bagai Immanuel katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan di atas Bapak Ibu. Haleluya. Dengan iman katakan lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Immanuel katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih-Mu bagi kami Bapa.
kita siap-siap menyuarakan bersama-sama dengan suara yang lantang. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, Besar kejayaan haleluya. selalu menopang. Sekali lagi, Emmanuel katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-harimu, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupmu, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan untuk Tuhan lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan logika kami Tuhan, kami mau kesampingkan. Ketika firman-Mu mengatakan ya, maka kami akan mengikut Tuhan. Ketika setiap doa kami berjawabkan tunggu, kami akan sabar menunggu dengan segala perintah-Mu bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang lebih tahu apapun yang kami butuhkan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dengan penuh iman katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar. saat bersyukur, Tuhan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Dari awal bersama katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan iman dan penuh rasa percaya katakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tahu apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Meskipun sepanjang tahun ini mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, tapi percayalah Tuhan yang lebih mengerti setiap isi hati dan keperluan kita dan yang kita butuhkan. Haleluya. Mari jemaat saudara terkasih dengan iman katakan, saat kau perlu, saat saat sekali lagi dengan iman terdalammu dan dari lubuk hati terdalam katakan, saat kau saat ya oh ya Yesus, saat menangis, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat berdoa. Sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman Bapak Ibu. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat menangis, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Iya. Ya, masih suasana Natal dan saya tidak bosan mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Ya, terpujilah nama Tuhan. Dan tidak terasa ini udah minggu yang terakhir dalam bulan dan tahun 2025. Bapak Ibu, kita boleh mereview segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena di situ pasti ada pelajaran yang Tuhan berikan. Nah, pesan firman Tuhan hari ini itu diambil dalam Yeremia 29, kita akan membaca 4 ayat.
Ya, Yeremia, langsung saja kita buka Alkitab kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-14. Sama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Oke, kita ulang dulu ayat 12. 1, 2, 3 ya. Dan apabila ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Iya, Bapak Ibu, kita harus percaya akan rencana Tuhan di tahun 2025. Katakan amin ya, harus percaya. Kalau saya pribadi berserta kami dalam keluarga, ada beberapa hal yang di luar dari prediksi kami. Ada beberapa hal yang tidak kami rencanakan sama sekali, tapi Tuhan berikan rancangan yang menurut kami ya secara manusia itu seperti rancangan yang tidak baik. Ya, apa itu Pak? Nah, salah satu yang berdampak atas hidup kami ya sampai dengan hari ini juga, dan itu pelajaran yang kedua kali sebenarnya. Ada beberapa hal kalau di tahun 2024 kami berusaha sekeluarga ya, karena sudah pernah terkena banjir di Tapianauli Pasar 1. Kami tidak merencanakan, siapa sih yang mau merencanakan kecelakaan atau mendatangkan hal buruk dalam hidup kami. Nah, saat itu 2024 banjir telah selesai ya, walaupun cuma sebetis ya, di bawah ya masih ringan lah. Lalu ada hal-hal yang Tuhan, saya percaya kalau mengikut Tuhan bukan hal yang tentang baik-baik saja. Tetapi mengikut Tuhan kita harus siap dengan hal yang tidak baik menurut kita, tapi baik menurut kehendaknya. Katakan amin. Makanya kalau dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu Tuhan. Kalau dalam kitab Amsal, kita buka dulu kitab Amsal ya. Amsal 19 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 21, kita harus klaim firman Tuhan ini. Ya, Amsal 19 ayat 21, 1, 2, 3 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kami jujur Bapak Ibu, hamba Tuhan juga bukan bicara tentang enaknya saja. Ya, sakit penyakit, bagaimana tahun 2025 harus membawa Bapak ke rumah sakit. Ya beberapa anak Tuhan tahulah jam-jam 11 jam, Pak ini gimana Bu, Bapak lagi sakit segala macam. Lalu diterpa badai oleh banjir yang sangat besar tahun ini. Ya, rancangan kita Pak di rumah, kami itu udah menaikkan sebenarnya parkiran garasi kami timbun tanah tahun 2024. Tetapi rencana kami itu terbatas. Banyaklah rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Haleluya. Banyak. Bahkan beberapa dari kita ada satu orang dipanggil Tuhan, Bapak Fatulus Silaia. Saya percaya tidak ada yang mau dipanggil Tuhan anggota keluarganya. Tetapi ada hal-hal yang kita gak bisa tahan. Kalau Tuhan bilang itu yang terbaik menurut Tuhan, maka kembalilah kepada kemuliaannya. Kita gak bisa menahan. Tapi ada sesuatu pembelajaran, makanya kalau kita kembali tadi di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada Tuhan, bukan rancangan kita. Makanya Pak, salah enggak buat agenda untuk tahun 2026? Saya bilang enggak salah, buatlah agenda. Buat agenda tahun 2026. Kami, saya, keluarga saya merencanakan A, B, C, dan D. Tetapi dalam doamu selipkan, jadilah kehendakmu Tuhan seturut ke rencana Tuhan. Kita jangan melampaui Tuhan Bapak Ibu. Ya, terbatas manusia menjaga kesehatannya. Terbatas ya, kalau kita lihat sebenarnya rumah kami itu daerah kota. Tetapi siapa yang tahu?
Diterpa banjir semua kena. Belum lagi teman-teman kita, sampai saya lihat di video di bulan Desember ini banyak sekali teman-teman kita Aceh segala macam yang terjadi bencana banjir besar. Kalau kita bayangkan Tuhan, segala sesuatu tidak ada Tuhan rancangkan yang jahat. Mungkin badan kami capek. Mungkin fisik kami nggak kuat ketika badai itu datang. Tetapi ada namanya damai sejahtera, Pak. Jujur, sampai hari ini juga ya kadang-kadang diterpa. Makanya saya suka lagu ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang. Kadang-kadang di tengah badai dan gelombang itu, waduh berat kali Tuhan. Tetapi poin pertama ya saya menekankan pesan Tuhan firman hari ini adalah percaya akan rancangan Tuhan. Bahwasanya bukan rancangan kecelakaan. Makanya di situ tertulis dalam Yeremia 29 sebab Tuhan ini mengetahui rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Tidak ada, saya bilang gini sama anak muda. Saya pernah khotbah di dalam anak muda tiap hari Sabtu jam 6. Saya percaya punya iman gini. Segala sesuatu bahkan firman Tuhan berkata ketika engkau ada di rahim ibumu, janin ibumu, Tuhan sudah atur rencana yang baik. Rencana sampai Tuhan menjemput kita ke rumah Bapa sudah ada rencana yang terindah. Katakan amin. Itu udah diatur Tuhan. Masalahnya bagaimana supaya kita kuat kan gitu. Karena tidak ada firman Tuhan mengatakan yaitu rancangan damai sejahtera yang Tuhan beri bukan rancangan kecelakaan. Makanya jangan sikit-sikit nuduh sama Tuhan. Ya, saya masih ingat ada beberapa kalau saya mereview hidup saya, ada memang ketika saya buat dosa, Tuhan langsung tegur di saat itu. Contoh, saya udah pernah bilang ini. Saya bilang Tuhan itu tetap baik dan terlalu amat baik. Saya pernah melakukan dosa dan saya masih ingat waktu saya kuliah. Dosa yang gak mungkin saya bisa lupakan adalah yang saat itu ditegur. Saya lebih bersyukur Pak. Karena kalau dosa itu kalau dikumpul-kumpulkan Tuhan kok gak marah ya. Aku lakukan dosa ini, Tuhan gak marah. Oh, aku lakukan lagi, Tuhan gak marah. Tetapi saat itu saya dengan keterbatasan saya sebagai manusia biasa, bukan hamba Tuhan, hanya manusia biasa. Lalu saya saat kuliah, ya saya sudah melayani dalam bidang WL, choir, ya paduan suara dan lain-lain, sekolah minggu segala macam di Pekanbaru saat itu. Ada satu dosa yang Tuhan ingatkan dan instan terjadi hukuman Tuhan. Saya masih ingat dan saya gak bosan bilang. Ketika saat itu saya nego sama Tuhan. Tuhan, aku kan perantau. Awalnya aku punya iman yang dahsyat mengikut Tuhan. Awalnya 2012 saya bertobat sungguh. Saya satu langkah yang saya perbaiki dalam hidup saya selain ibadah adalah memberi untuk Tuhan. Lalu saat itu saya ngomong Tuhan, ini 1 tahun udah lewat 2013 saat itu saya masih ingat. Lalu saya kan anaknya mau belajar tentang Tuhan. Saya orangnya gak terlalu ngeyel tentang firman Tuhan. Selagi ada Alkitab tertulis, aku pasti lakukan. Lalu saat itu saya membiasakan namanya memberikan persepuluhan di GBI di Pekanbaru. Persepuluhan buat Tuhan. Lalu masuk logika saya, sempat iblis ngomong, sayang kali lah itu kirimanmu sekian. Uang ini A, B, C dan D. Saya kuliah jurusan ilmu kelautan saat itu banyak praktikum dan banyak biaya, tetapi bukan untuk menjadi alasan untuk mengambil yang bukan hak aku. Karena firman Tuhan berkata 1/10 berilah ke dalam rumah Tuhan. Ya, bagaimana kamu dengan menipu aku dalam kitab Maliaki? Kamu menipu aku dengan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Nah, lalu saat itu saya ambil, Tuhan tahu aku kan masih muda. Tetapi aku itu udah melakukan sebenarnya bagianku untuk Tuhan. Ya, setahun penuh saya gak pernah bolong, tapi ada satu momen kayaknya aku pakai deh Tuhan, kayak aku perlu kali Tuhan, aku lebih perlu Tuhan. Bukan untuk foya-foya Tuhan, tapi untuk membayar A, B, C dan D. Tahu gak ketika saya makan itu yang bukan hak aku, ya saya tidak pernah ribet. Karena kalau saya dengan firman Tuhan begini, kenapa saya bisa memberi persepuluhan bukan dengan kuat saya, lebih banyak hal yang baik saya lakukan. Karena saya percaya ada hamba Tuhan bilang gini, ikut Tuhan itu harus punya dengan iman. Iman. Kalau kamu dalam memberi persepuluhan, ya di situ ada kontroversi ke persepuluhan di saat itu. Ada teman-teman saya mahasiswa ngomong begini, ngapain kamu beri persepuluhan? Kamu kan gak bekerja. Lalu ada hamba Tuhan bilang, kasihlah sesuai dengan imanmu. Kalau belum bisa beri, gak usah beri. Tapi saya gak mau begitu. 2012 saya udah ambil komitmen Tuhan. Aku gak punya bakat saat itu. Kita saat itu belum melayani. Saya itu
kenapa bisa melayani itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini. Ya, lalu saya bilang Tuhan, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ngapain. Khotbah pun ngomong sama orang nggak bisa Tuhan. Aku hanya bisa memberikan persembahan awal-awal kenal Tuhan. Lalu saya mulai curang sama Tuhan, Tuhan aku pakai ya. Tahu nggak Bapak Ibu ya? Saya pulang dari kuliah, saya masih ingat sudah servis motor, saat itu masih Revo zaman dulu kalau Bapak Ibu tahu warna biru. Kita pulang dari praktikum ya, lalu di belakang bis saya masih ingat betul. Saya bilang Tuhan engkau baik, gak ada rancanganmu yang membawa kecelakaan. Yang ada aku yang membawa kecelakaan untuk diriku sendiri. Saya berani bilang begitu. Lalu saya pulang, ya tiba-tiba ini udah baru servis minggu lalu, bisa mati sendiri nih motor. Mati. Lalu tiba-tiba ada klakson bus Unri namanya, Universitas Riau. Saya anak Riau Bapak Ibu, kuliahnya di Riau. Jadi aduh Tuhan gimana ini Tuhan, untung aja aku gak ditabrak bus itu. Karena bus itu kan atau kendaraan lain bisa menabrak saya. Saya bilang Tuhan maafkan aku. Ternyata yang membuat aku celaka bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi kita lah yang mencoba-coba menjadi celaka. Oh aku sudah pernah melakukan ini. Sudah pernah, bukan selalu melakukan, beda. Saya sudah pernah melakukan itu, saya sudah pernah berjanji iman, saya sudah pernah persembahan, saya sudah pernah melayani, bukan masalah sudah pernah. Tapi selalu melakukan apa yang Tuhan mau menurut kehendaknya. Katakan amin. Selalu. Jadi saat itu Tuhan maaf ya Tuhan, sekian persen persepuluhan, tahu gak Bapak Ibu, akhirnya Tuhan tegur aku habis-habisan. Perbaiki itu motor, panggil pick up, bawa ke dealer Honda saat itu karena Honda Revo kan. Tahu nggak, berkali-kali lipat dari persepuluhan saya Tuhan ambil semua. Dari situ aku belajar Tuhan itu baik ya. Tuhan nggak pernah rencangkan yang jahat. Aku yang jahat Tuhan, manusia yang jahat. Bagaimana dia mengasihi sesamanya? Tuhan taruh mengasihi sesama tapi dia tidak mengasihi. Bagaimana masalah persembahan tapi bersungut-sungut? Wah, jangan begitu Bapak Ibu. Kita tidak mau membawa kecelakaan atas diri kita, tapi kita mau ada damai sejahtera atas setiap hidup kita. Katakan amin. Makanya percaya modalnya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya terlalu sering bilang sampai kalau ada keluarga yang pernah saya tanya, ya saya pernah tanya beberapa keluarga di tempat ini khususnya. Saya tanya tentang, saya salah satu contoh ya rancangan ya yang aku harus percayakan rancangan Tuhan. Saya tanya kepada beberapa keluarga anak muda, Dek, Pak, Bu, kenapa kamu dalam memberi itu kayaknya sulit kali? Iya, terpakai untuk beli susu, beli pampers, beli token listrik, beli ini. Tahu nggak? Hanya Tuhan minta itu 1/10 loh. Belum kita bahas segenap kekuatan, Ulangan 6 ayat 5. Belum kita bahas dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Ada banyak aspek dalam mengikut Tuhan, tapi harus kita perhatikan. Kalau ada di tahun ini kita yang bolong, ayo perbaiki Bapak Ibu. Atau pilihannya gini, kalau saya bilang Tuhan, aku lebih bagus kalau aku melakukan kesalahan, tegurlah aku di saat itu. Tapi aku masih request sama Tuhan, tegurnya jangan keras-keras ya. Ibaratnya kalau ada mamaku marah, kalau aku jatuhkan piring, mamaku ini dulu waktu kami kecil udah pasti main libas dan aku nggak siap ya karena aku anaknya dulu ya karena introvertnya luar biasa, disonggak aja, dimarah aja, dibentak aja itu udah nangis ya. Jadi ibarat aku ngomong sama Tuhan, kalau aku buat salah boleh nggak Tuhan marah aku dengan keras deh, nggak apa-apa Tuhan, tetapi jangan hukuman yang aku nggak siap Tuhan. Makanya kita anak Tuhan harus perbaiki hidup kita. Apakah di hadapan Tuhan baik-baik saja atau enggak? Ya, jangan bilang Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa sakitku ada? Kenapa ada banjir? Kenapa ada topan? Kenapa ada kecelakaan? Bla 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 bla. Kita harus koreksi. Percaya atas rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan. Adapun yang menegur engkau mungkin masuk rumah sakit opname, mungkin ada penyakit dalam salah satu anggota keluarga sehingga menghabiskan banyak biaya atau kecelakaan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu bukan jahat, tapi Tuhan sayang. Saya bilang gini, kalau saya ngajar di sekarang guru ataupun dosen di salah satu kampus, saya bilang begini, nak, kalau mamamu, papamu gak pernah marah di rumah, itu hanya mama papa yang bodoh. Dijatuhkan gelas, iya nak gak apa-apa, jangan yang lain kali ya. Jatuhkan lagi gelas, jangan ya nak gak apa-apa. Lama-lama dalam setahun bisa berlusin-lusin kamu beli piring.
Tetapi kalau orang tua yang baik itu pasti menegur. Menegur itu rancangan yang baik. Makanya saya bilang, Tuhan, poin pertama yang kita harus belajar adalah percaya dulu rancangannya. Ya, makanya koreksi. Tuhan, kenapa aku celaka? Kenapa aku sakit? Kenapa aku seolah-olah bekerja tapi kayak banyak pundi-pundi yang berlobang dalam kitab perjanjian lama. Kenapa Tuhan aku seperti bekerja tetapi dalam Alkitab perjanjian lama aku seperti menjaring angin Tuhan. Gak ada yang aku nikmati. Dapat gaji habis gitu aja tanpa menikmati. Dapat gaji habis. Kenapa Tuhan? Kenapa aku dalam tahun 2025 banyak kali sakitku? Ingat ya, saya suka ada namanya kalau di Alkitab. Orang yang berbuat baik, salah satu panutan saya adalah Tabita atau disebut dengan Dorcas. Saya udah pernah bawa ini dalam ibadah raya. Tabita itu tahu nggak Bapak Ibu? Kalau ilustrasi zaman sekarang dia adalah seorang wanita yang memperhatikan para janda-janda di sekitarnya. Sehingga dia memberi kepada janda. Suatu hari kebaikan yang menurut kehendak Tuhan, meninggallah si Tabita. Udah meninggal. Satu hal yang saya percaya kalau orang yang mengikut Tuhan itu harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Saya nggak bilang perubahannya itu harus naik melejit. Tapi ada perubahan dong, ayo naik. Jadi si Dorcas ini atau Tabita yang disebut dalam Alkitab, dia memberi. Suatu ketika dia meninggal. Yang membuat saya terharu adalah ketika ibu ini meninggal, ya para janda-janda itu nangis-nangis luar biasa. Lalu ada murid Yesus datang di kota itu, Pak tolonglah Pak, ibu ini baik kali Pak, dia memberikan kami pakaian, dia memberikan kami apapun yang diberikan yang kepada kami. Saya baca Alkitab itu Bapak Ibu, ya kalau kita tahu rancangan Tuhan itu gak pernah mengajarkan pelit, gak pernah. Kalau kita Bapak Ibu pernah dengar orang yang susah itu masuk dalam sekte-sekte yang gak benar itu adalah orang yang pelit dan kikir. Orang yang pelit dan kikir, percayalah Bapak Ibu, iblis pun gak mau ganggu. Gak mau. Saya pernah dengar kesaksian Mongol bilang begini, iblis pun ngeri lihat orang yang pelit. Pelit itu gak akan diganggu itu, karena udah itu bagiannya pelit. Itu udah bagian setan itu, tanpa kita rasuk pun udah bagian setan orang pelit. Tetapi rancangan Tuhan, ya Tuhan gak pernah ngajari pelit. Makanya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan hanya fasih lidah, tetapi harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah kamu gak pernah memberi selama setahun ini sama saudaramu? Saya percaya di tahun ini kita pasti mau berubah. Atau bisa berubah. Ya makanya poin pertama ya dalam Yeremia 29 yaitu percaya akan rancangan Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Yesus akan mendengarkan kamu. Nah, setelah kamu percaya akan rancangan Tuhan, saya percaya gini, Tuhan, saya jujur tidak pernah menjudge orang dalam hal apapun. Contoh, saya Bapak Ibu boleh tahulah, tidak pernah sedikit pun terlontar dari mulut saya, khususnya kepada orang-orang yang sudah berumur, khususnya kepada orang-orang yang miskin. Tidak pernah saya bilang gini, Kak kapan menikah? Bang kapan menikah? Tanpa berdoa. Menurut saya itu penghinaan secara nggak langsung, membuli. Kasus bully di Indonesia semakin naik. Pak kenapa nggak nikah? Kok pilih-pilih? Ya pilih-pilih lah. Kalau nggak takut Tuhan nggak usah. Saya mau bilang begitu. Saya tidak pernah keluar ngomong kepada beberapa rekan kita yang sudah usia 30, 40, 50-an yang belum menikah. Atau kepada orang miskin, Dek kenapa kau gak sanggup beli ini? Kepada anak SD saya, Nak kenapa kau gak sanggup jajan? Pelit kali lah mama mau ngasih gope aja pun gak bisa jajan. Saya percaya ya anak Tuhan itu harus berubah dari perkataannya. Perkataannya membangun dan menguatkan, katakan amin. Ya, perkataan membangun. Ya, jadi dan apabila dalam firman Tuhan ini, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, ya berdoa kepadaku, maka Tuhan akan mendengarkan kamu. Pak, kalau kadang-kadang kalau ada salah satu pendeta saya dengar khotbah begini dan itu memang betul, sangat-sangat betul. Bagi saya adalah pendeta ini ngomong, kenapa engkau masih ada persoalan, kenapa kamu masih susah hati? Berdoa. Jawabannya berdoa. Kenapa mukjizat seolah-olah tidak terbuka bagimu? Berdoa, berseru. Tahu nggak Pak, beda berseru.
Beda berseru hanya sekedar berdoa. Di firman Tuhan itu berseru dulu. Berseru itu tandanya kamu udah hampir gak sanggup untuk melakukan dan menjalani kehidupan. Tapi kamu berseru kepada Tuhan, acik naik puang. Tuhan, ngeri sekali lah Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Makanya ya Bapak Ibu, kalau engkau tahu lemah, jangan cari hiburan dunia. Kalau kamu sedang lemah, minimal kalau kau nggak sanggup doa sendiri di kamar, rutinlah ibadah. Ibadah itu atmosfernya kita sama-sama umat Tuhan, jangan di rumah Pak. Kalau kamu nggak sanggup berseru di sendiri, melangkahlah ke rumah Tuhan, datanglah ke rumah kami juga boleh. Jalan Tapian Nauli Pasar 1, Gang Sehat. Datanglah. Ya kemarin ada seorang ibu datang ke rumah di bulan ini, minta doa ya. Ya mah ada minta doa kemarin. Saya bilang nggak apa-apa, datang aja ke rumah. Rumah kami terbuka walaupun dengan situasi banjir masih berantakan ya, masih lebih ya belum sempurna lah rapinya karena masih banyak harus dibereskan. Tetapi saya mau bilang kalau kamu tahu ada masalah jangan kamu diam di rumah, datang ke rumah Tuhan, datang ke orang percaya. Pak, aku butuh doa karena aku doa sendiri udah tidak sanggup aku Pak, menahan sakitku, menahan situasi anakku, istriku yang begini, suamiku yang begini. Datang. Rumah kami tuh telepon aja, Pak ada nggak di rumah, datanglah. Kami akan menyambut Bapak Ibu dengan sukacita. Teleponlah kalau nggak jauh rumah Bapak Ibu. Ya beberapa dari kita memang rumahnya jauh sekali. Teleponlah Pak boleh nggak doakan. Bapak Gembala, Ibu Gembala kami siap mendoakan. Tetapi kamu harus punya darimu dulu. Dan apabila kamu berseru, Tuhan aku nggak sanggup. Tuhan berat kali persoalan, datang sama Tuhan. Jangan mencari kekekalan yang sementara. Oh biar aku gak stres di dunia kerja, ya udah deh aku karaokean sama teman-temanku besti-bestiku 2 jam kayaknya cukup deh. Kata orang dunia karaokean berteriak-teriak itu bisa melepaskan hormon stres. Tahu gak? Itu hanya sementara Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah gak nangis dalam kesusahan? Nangisnya karena berdoa, bukan karena masalah yang terlalu berat. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu nangis karena gak sanggup lagi. Tuhan aku tidak sanggup. Ketika Bapak Ibu tidur dalam tangisan itu, maka segala sesuatu Tuhan pulihkan besoknya itu jauh lebih segar. Dibandingkan dengan kamu hanya karaoke, makan enak, belanja yang banyak. Lalu ada sekarang itu viral. Bagaimana orang supaya nggak stres, healingnya bukan hanya ke Danau Toba Brastagi. Healingnya itu saya lihat dan cukup menarik kata dunia. Itu ada satu ruangan kosong. Ya, dan di dalamnya itu ada barang-barang pecah belah. Nanti ada kayak tongkat baseball, ya itu disewa per jam atau gimana saya kurang tahu. Ada itu disewa ruangannya, nanti situ ada TV, botol-botol segala macam. Kita bayar, lalu kita karena amarah kita, karena kita stres, 1, 2, 3, tepang. Iya ampun, saya bilang, ya Pak ikut Tuhan ini sederhana kok kalau kamu dipulihkan. Berdoa dan berseru kepada Tuhan, katakan amin. Berdoa, hanya doa yang diminta. Doa Tuhan ingatkan aku Tuhan, apa salahku Tuhan, ingatkan apa yang aku baru lakukan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Maka yang kedua adalah ketika engkau tahu berdoa dan berseru, maka di situ ada pemulihan, katakan amin. Ada pemulihan yang sempurna. Kalau engkau menganggap engkau hebat di tahun ini, makanya kalau saya selalu ingat khotbah Bapak Gembala dari beberapa yang tahun lalu, Pak Gembala pernah ngomong ini dan menurut aku ini benar, karena gini, saya akan mempertanyakan diri saya. Kalau dari Januari sampai Desember saya nggak pernah nangis tentang Tuhan, nangis berdoa sama Tuhan, berarti ada yang salah sama diri saya. Karena apa Bapak Ibu? Karena nangis itu adalah hal manusiawi. Nangis itu bukan bicara tentang cengeng. Oh laki-laki nggak boleh nangis, siapa bilang? Yesus aja berseru kok. Sebelum dia disalib berseru, menangis Tuhan di bukit. Yesus aja laki-laki menangis. Tapi laki-laki yang di luar sana, di luar ya bukan di sini. Itu gengsinya luar biasa. Oh enggak mungkin aku nangis. Berseru itu Pak, enggak akan mungkin kalau kita bicara tentang berseru. Makna sebenarnya itu sama seperti kita memohon kepada Tuhan. Kita hamba, Tuhan adalah Tuhan kita. Kita itu berseru pasti totalitas. Tuhan aku butuh Tuhan aku enggak sanggup Tuhan. Aku lihat akhir bulan ini Tuhan udah mengakhir tahun 2005 kayaknya berat kali Tuhan. Aku nggak bisa pulang kampung, aku nggak bisa memberi keluargaku, aku nggak bisa beri sana sini Tuhan karena terbatas tahun ini. Tetapi aku mau berseru kepada Tuhan kiranya 2026 ekonomiku dipulihkan. Katakan amin. Segala semua di Tuhan pulihkan.
Makanya datanglah berdoa dan berseru, Pak. Ya, datang berdoa. Masa iya? Firman Tuhan berkata 1 jam saja kamu gak bisa berdoa. 2 jam di tempat ini masa gak bisa sungguh-sungguh berdoa? Kok masih bisa sih kamu curang di rumah Tuhan? Katanya mau dijawab Tuhan doanya. Tetapi kenapa di gereja kamu buka handphone? Kenapa kamu di gereja menggosip dengan kertas warta? Di gereja kenapa kamu bisa ngobrol? Biarlah kita di dalam gereja fokus memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Fokus kita itu, Pak. Karena orang yang totalitas sama Tuhan, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu kedalaman hatimu. Tuhan, aku enggak sanggup. Tuhan, kalau enggak Tuhan yang menolong, aku enggak sanggup. Jujur aja Tuhan. Contoh, ada satu hal yang membuat saya sedih sebenarnya di tahun ini. Ya, selain banjir tadi. Saya mengasihi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Tapi dari bulan Oktober kemarin, ya, Oktober saya pernah bilang ya, saya ngajar di Sunggal dan di Marelan. Oktober kemarin, akhir Oktober saya sudah resmi keluar dari sekolah negeri di sana. Yang pertama karena pendidikan, yang kedua karena aturan sistem pendidikan. Jadi saya harus keluar karena saya masih honorer dan segala macam sistem pemerintahan pendidikan. Ya begitulah, saya tidak salahkan memang, tapi saya memang harus keluar. Satu hal saya bilang sama ibu kepala sekolah, Bu, saya yang sedih itu bukan masalah gaji. Saya melayani Tuhan itu bukan semata-mata uang, dan uangnya juga gak besar. Karena saya punya jiwa hati melayani anak-anak pemuda, orang tua. Lalu saya bilang, Bu, ini siswa Kristen di sini, Marelan 88. Saya datang ke dinas, Pak, gimana ini Pak? Gini-gini siswa saya Kristen di sana sekian-sekian, apakah gak ada kebijakan? Pergi saya ke Menak, Pak, gimana Pak, gak ada kebijakan segala macam. Oh gak ada Pak. Oh ya udahlah Pak. Karena ya sistemnya begitu, ya gimana lah. Karena bulan Desember ini semua guru honorer itu bakal di negeri khususnya bakal dikeluarkan. Ya aku mundur sekarang aja lah Pak. Saya bilang, saya kepala sekolah, Bu, saya mundur sekarang ke Kemenak Pak. Tapi aku sedih Pak, saya bilang. Itu jiwa-jiwa Pak. Semoga ada kebijakan pemerintah supaya masuk guru di sekolah itu. Ini enggak sekolah, enggak Medan ini Pak, enggak kampung Pak. Ini kota besar Pak. Tolong Pak, setidaknya kalaupun bukan aku yang meneruskan estafet pendidikan agama Kristen, tolong kirimkan orang lainnya Pak. Bu, saya bilang begitu, saya udah resmi Bapak. Tapi biarlah kadang-kadang Tuhan, aku gak tahu rencana Tuhan. Saya gak pernah merencanakan saya harus keluar. Saya suka kali dunia pelayanan, apalagi anak-anak remaja. Karena bagiku adalah mereka adalah anakku. Bagiku adalah mereka adalah dombaku. Seperti Tuhan menjadikan aku domba. Jadi tidak ada semata-mata uang. Tidak ada uang, sedikit uang, enggak. Pelayananku itu hidup berdasarkan kasih. Karena saya punya moto gini, Tuhan, dalam kitab Amsal, lebih harum nama baik daripada segala sesuatu. Nama baik itu seperti Tabita Tuhan. Saya punya moto Tuhan seperti Tabita. Ketika aku tidak ada, aku pengen anak-anakku itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang saya fokus di swasta sini. Walaupun muridnya jauh lebih di bawah sekitar 15 dari SD sampai SMP karena sekolah swasta. Ya, dan itu memang murid Kristennya rendah sekali. Ya, itu pun saya melayani dengan sungguh. Ada yang berkebutuhan khusus, minggu lalu saya bilang, ada yang berkebutuhan khusus, ada murid saya yang SMP tidak bisa baca. Saya bergumul, Tuhan guru agama Kristen bukan bicara tentang kasih aja Tuhan ya, tapi aku senang melakukannya. Nak, coba dulu baca nak, ketika dia masuk kelas 7, ini A, K, U, Ku, apa bacanya? Abu. Kok abu nak? Cemana ini Tuhan Yesus, tolong hambamu ini beri hambamu kesabaran, kan gitu ya. B-U, Bu, K-U, Ku, bubur, bago, ya mang tahe. Ya itu bukan satu loh, ada 3 anak SMP murid saya begitu. Tuhan taruhkan Tuhan. Jujur aku bukan di training sebagai guru yang berkebutuhan khusus atau mengajari anak yang benar-benar ini udah SMP Tuhan. Tetapi taruhkanlah roh yang luar biasa. Saya namanya nama Alkitab. Apolos, kan ada di Alkitab kan. Apolos. Ya, nama-nama Alkitab lah. Ada Markus dan lain-lain. Nama Alkitab semua. Tetapi tantangan bagiku adalah ya, kalau aku mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku, maka itu yang kutaruhkan. Ayo nak ya. Pertama lembut, lama-lama nak.
Nak kok nggak bisa? Nak tolong dulu nak, tolong dulu. Kelas 4 SD belum bisa. Nak jangan main-main aja kerjamu nak. Ih tolong dulu Bapak, minta tolong kali nak sekeluarga ya. Tolong dulu nak belajar. Nah tapi tahu nggak Bapak Ibu, ketika aku pun punya persoalan tadi dalam dunia pendidikan, tetapi aku pun harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena terbatas kekuatanku Pak, terbatas otakku. Aku tidak dilatih untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Tetapi ada roh yang luar biasa ketika kita berseru ya. Bahkan dalam kitab perjanjian lama, ketika kamu meminta kepada Tuhan, apapun yang tadinya kamu gak ahli, ketika kamu berseru sama Tuhan maka diberikan keahlian kepada kita. Haleluya. Berseru sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa, gak bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil lah. Maka yang kedua adalah berseru kepada Tuhan, berdoa. Apapun yang kamu merasa gak sanggup, ya sampai tahun depan berdoa, berserulah Pak. Berseru itu enak loh. Saya pernah bicara sama seorang opung. Opung ini sekarang sudah lagi dalam keadaan gak sehat. Saya udah gak sebut. Ketika kami doa malam ini opung ini usia berapa gitu. Di atas di 60-an kiranya. Tapi saat itu opung ini rutin ibadah mesbah dupa. Kita diskusi di mobil karena kita itu ngantar pulang satu arah rumahnya. Lalu mama, ibu gembala saya ngomong gini. Karena saya punya moto begini. Saya suka kali salah satu ibadah itu ibadah mesbah dupa hari Selasa. Kenapa? Karena saya itu kayak lebih enak gitu loh. Kita duduknya di depan melingkar. Lalu kadang-kadang ketika aku lemah pun, aku usahakan aku hadir mesbah dupa. Ingat ketika aku lemah, aku datang mesbah. Kenapa? Aku lemah pun kadang-kadang ada masa titik aku lemah, aku gak sanggup untuk berdoa sendiri. Tetapi ketika aku duduk di acara mesbah dupa, saya mendengar doa ibu-ibu, doa kaum pria, berseru. Yang tadinya Tuhan aku udah lemes sekali Tuhan. Mendengar mereka nangis, berseru, Tuhan aku ada spirit yang baru. Tuhan aku ada power untuk menjalani kehidupan yaitu Roh Kudus yang memberikan. Jadi saya suka sekali. Jadi ketika ibadah mesbah dupa itu udah selesai, kita antar ibu ini sekarang satu arah rumahnya di pasar 1. Ibu ini bilang ngomong gini, ih enak kali lah berdoa. Apalagi udah nangis. Nangis di sini, pulang ke rumah, tidur itu enak kali. Enak kali Pak. Makanya aku pun kalau aku stres berarti kalau aku susah tidur berarti ada yang tidak benar dalam diriku. Aku berseru sama Tuhan, Tuhan kok susah aku tidur Tuhan. Berseru aku putar YouTube, pujian penyembahan. Aku nangis baru aku bisa tidur. Ibu ini juga iya, kenapa ya kalau kita ngobrol selesai berdoa itu tidurnya enak. Ketika ibadah begini tidur siang nanti itu enak sekali. Tapi kalau kita menikmati segala sesuatu yang fana ini itu belum tentu bisa tidur enak. Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Katakan amin. Ya, jadi penting Pak berdoa dan berseru. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah kalau kita bahas di ayat 13, apabila kamu mencari aku, di ayat 13, dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu, hai jemaat Tuhan GB Immanuel, mencari Tuhan Yesus, kamu akan menemukan aku. Makanya ada firman Tuhan, ketoklah, maka Tuhan bukakan. Itu kan ada proses Pak. Misalnya kalau kita butuh pertolongan, anggaplah saya punya tetangga sebelah. Kalau saya habis kebakaran rumah saya berseru belum tentu orang nolong saya. Saya punya usaha ketok, bu tolong bu, atau ada hewan ular kayak atau apa di rumah saya. Tolong bu ada ular di rumah saya pak, tolong pak. Saya harus ketok dulu rumah orang. Belum tentu orang mau datang ke rumah kita. Sama Yesus juga butuh perjuangan dong. Ketok dulu Tuhan, datang dulu, itu kan usaha. Maka dalam kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya diberikan kepadamu. Cari itu kan ada proses. Duduk kamu di rumah, tidur nonton TV. Berharap kamu ada jawaban hasil doa-doamu, bohong. Kamu duduk, oke lah. Kadang-kadang orang merasa ego gak penting ibadah. Oh aku baik-baik aja. Aku bekerja kok Senin sampai dan gajiku aman-aman aja. Enggak ibadah juga sama. Kadang-kadang ibadah persoalan lebih besar. Pernah gak ngalamin gitu? Kita sering kali ngomong sama ibu gembala, kenapa ya secara kelihatan orang yang gak ibadah hari ini, mungkin karena menutup tahun dengan jalan-jalan tanpa ada doa dan ibadah, seolah-olah mereka lebih menikmati harta benda, kekayaan.
Tetapi firman Tuhan sebenarnya itu sia-sia, bohong mereka. Tidak ada damai dalam hatinya. Makanya saya heran Pak, saya ingatkan kembali, tanggal 31, please Bapak Ibu boleh jalan-jalan kok, boleh. Gereja ini mengajarkan quality time sama keluarga boleh. Tetapi jangan lupa menutup tahun dan mengawali tahun, cari Tuhan dulu. Temukan Tuhan dulu. Destinimu apa? Keluargamu apa sama Tuhan? Tuhan, tujuan kami tahun depan adalah begini-begini. Ya Tuhan cari. Jangan sedikit-sedikit asik kembang api aja yang dicari. Detik-detik 23:59 itu udah bunyi tuh. Bahkan setengah jam sebelum jam 12 biasanya itu udah bunyi. Ring road ini udah rame kali. Lalu ada keluarga-keluarga yang di luar sana lebih mementingkan hal-hal dunia. Wah, jarang-jarang ini kembang api. Kita kan nggak bisa beli kembang api ya sayang ya. Nggak bisa yang mewah-mewah. Setidaknya aku nanti ada konten-konten aku video lah. Post WA, media sosial. Selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita. Bawa-bawa nama Tuhan lagi aku. Ya mang bawa-bawa nama Tuhan. Kau pun tidak berdoa dalam hatiku. Tetapi ingat, akhir tahun dan awal tahun diawali dengan perkumpulan keluarga, di situ berdoa, di situ minta maaf, pengampunan supaya ada pemulihan dalam keluarga. Katakan amin. Carilah dulu, cari dulu. Makanya firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah ikut Tuhan butuh perjuangan. Katakan perjuangan. Perjuangan. Bukan jalan ini ya, jalan rumah Pak Sitorus ya. Jalan perjuangan alamat mereka ya. Jalan perjuangan ya Pak ya, saya masih ingat. Bukan jalan perjuangan, tapi ada proses. Proses Tuhan ini kalau banyak hal-hal yang hal-hal yang memang di luar kendaliku dalam tahun 2025 karena aku melakukan banyak kesalahan, Tuhan ampuni. Kiranya aku dan seisi rumahku menutup tahun ini dengan kebaikan Tuhan dalam doa. Maka di tahun depan kalau engkau kuat dalam Tuhan, tahun depan apapun proses yang engkau hadapi, engkau dan seisi keluargamu akan kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kuat, kuat. Tetapi kadang-kadang anak juga gak sepakat sama orang tua. Ketika orang tua ngumpul, anak ada aja itu. Saya mau bilang para orang tua, jangan kecil hatimu. Jangan kecil, setidaknya engkau mengingatkan. Nak ayo nak berdoa ibadah yuk, tutup tahun yuk. Nah, gak bisa, aku udah janji sama cowokku. Tuhan, cowoknya, napas cowoknya pun dari Tuhan. Diambil napas nanti baru tahu. Jadi bilang, nah doalah kita. Gak bisa mak, aku udah ngumpul sama janji sama Besti ke ring road, kami nongkrong-nongkrong situ sambil makan jagung. Lihat kembang api situ mak. Udahlah, kamu udah ingatkan berkali-kali. Tetapi kalau anakmu punya keputusan, gumulkanlah, berserulah supaya anakmu juga benar jalannya. Ya. Atau ada anak-anak yang udah benar nih, kalau engkau anak perantau, coba deh video call. Ya, video call sama mah, ayo mah. Saya pernah ngomong sama anak muda gitu soalnya. Ada bang, mamaku itu kan bang, kami perantau. Tapi mamaku itu gak mau video call. Video call itu kayak berat kali. Jadi kayak mana bang? Udah nak, coba nak bilang gini, akhir tahun mak kita video call ya nak. Mak kita berdoa, mama di situ, di jaringan handphone ini, aku di sini. Kita sama-sama berdoa. Kalau nggak mau mamamu jangan dipaksa. Ngamuk nanti dia, dikeluarkan kau dari kakak, kartu keluarga. Anak durhaka, asik Tuhan aja pun kau asik GBI aja. Ada loh orang tua begitu loh. Ada beberapa anak muda, apa itu GBI itu? Apa itu karismatik itu? Apa itu? Nanti kau jauh daripada keluarga. Saya bilang enggak. Gereja ini tidak mengajarkan jauh daripada keluarga. Bahkan saya sering kali marah-marah sama adik-adik yang perantau. Harus kau telepon minimal sekali seminggu. Harus. Karena kasih itu harus dibuktikan. Tidak bisa kasih itu. Mak udah lama sekali sebulan aja aku nelpon mak. Aku sibuk kebaktian. Aku sibuk melayani. Ya kan Hana ya. Bolak-balik saya marahi kalian. Kau perantau nak cari Tuhan. Hubungi keluargamu. Jangan asik nongkrong aja kerjaanmu. Karena kita, aku dan seisi rumahku mau sama-sama mencari Tuhan. Katakan amin ya. Ya, jangan asik sibuk beli kue aja. Nanti tanggal 31 apalah rencana kami ya. Panggang-panggang
beli kue, masak rendang. Lupa doa, ago ya mang. Kalau aku itu ya, kalau aku jadi Tuhan, ku putar balikkan kayak kisah Yesus mencampakkan meja itu. Kalau asik sibuk perkara dunia, apa yang ku belikan ya? Kayak nggak lengkap nanti kalau ada kue tahun baru. Walaupun dalam keterbatasanmu atau dalam kelimpahanmu, tetaplah memuliakan Tuhan. Katakan amin. Tetaplah, carilah, maka engkau akan menemukan. Itu ada proses loh Pak, nggak gampang, tapi Tuhan mampukan ya. Jadi ingat, ini minggu yang terakhir. Di penghujung. 1 tahun ada berapa minggu? Berapa? 52 minggu ya. Berarti bagus matematikanya. Cuman Pak Agi yang rendah matematika. Nah, dalam 52 minggu ini Bapak Ibu ya, enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu pernah salah, adik-adikku pernah salah, pergaulan yang toksik, hubungan yang toksik, kekeluargaan yang toksik, enggak apa-apa. Saya bilang orang salah itu sangat-sangat tidak apa-apa. Tapi dia ingat harus balik kepada jalan yang benar. Jangan engkau, sekali lagi saya bilang, engkau udah tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Kau melakukan rancanganmu sendiri. Menurut kau temanmu itu baik. Jujur Pak, saya punya teman sekuler, punya. Dan saya ngepost di beberapa media sosial saya yang bukan seiman. Saya punya kok. Tetapi makin sering saya duduk sama mereka. Ya, saya tahu kapasitas. Setiap kita berbeda kapasitas. Ingat, setiap orang Kristen beda levelnya. Baca levelmu di level mana. Kalau engkau duduk sama orang-orang gak kenal Tuhan, saya bukan bilang membenci. Kita udah pernah bahas khotbah kemarin, jauhilah orang itu. Ada Alkitab mengatakan yang khotbah kemarin, jauhi kalau itu gak benar. Bukan benci, no, bukan benci. Jadi saya punya kapasitas Tuhan. Kalau aku, karena pernah kami hampir setiap hari nongkrong, saat itu masih ya aktif lah. Semua kegiatan. Lalu teman-teman, ayo nongkrong yuk A, B, C, D, dan D. Hampir tiap hari nongkrong. Lama-lama kan, aku kan punya evaluasi. Hidup itu harus punya evaluasi. Tuhan benar gak sih tongkronganku? Lama-lama aku mikir gini, Tuhan kayaknya bukan hanya secara finansial, tetapi karakterku. Kalau aku lebih sering duduk dengan mereka, otomatis ada hal-hal yang berkurang. Tuhan, aku tahu levelku tuh gak sekuat untuk banyak orang. Tetapi maaf ya teman ya, aku gak bisa. Kalau kalian mau main, nongkrong ke rumahku lah. Sekalian bersihkan banjir ini, ku bilang. Karena belum selesai banjir ini dampaknya. Biar kau yang lipat kain, kau yang nyapu, kau yang ngepel. Saya bilang begitu, ke rumahku aja. Nanti kita beli kopi apa segala macam. Karena aku tahu Pak, ya aku gak kuat. Kalau aku sering-sering duduk sama orang-orang yang tukang penggosip, cakap-cakap kotor, ya penghina, pembuli. Tahu kau tahu enggak? Ini masih duduk nih. Aku lebih mentingkan temu Tuhan atau temu sesama yang enggak benar. Lalu ketika kami duduk ada hal yang sangat membahayakan. Tahu enggak? Kau ada gosip enggak? Kalau enggak ada gosip kau, udahlah enggak usah kita nongkrong. Tuhan, gosip apa yang harus ku apakan? Enggak ada aku gosip. Aku dengar kalian aja ya. Lama-lama sorry ya Bu, saya enggak bisa nongkrong sama kalian. Sorry ya Pak. Bukan karena aku sok kudus, tetapi aku tahu levelku. Makanya hari ini kita belajar. Yang pertama kita percaya akan rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Jangan pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan itu jahat ya. Itu jahat ya. Ketika aku sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa orang terdekatku dipanggil? Ketika aku sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa ekonomiku, kenapa pendidikanku turun, kenapa. Ingatlah Pak, segala sesuatu itu ada waktunya dalam Pengkhotbah 3. Ada waktunya. Dan itu Pengkhotbah 3 ayat 11 ada jawabannya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Menurutmu hari ini gak benar kalau kami pengen merepek sama Tuhan, kalau aku gak kenal Tuhan atas banjir itu. Bisa aja aku bilang, Tuhan ini aneh sih. Kenapa harus Tuhan datangkan banjir? Ini banjir ini capek kali Tuhan. Pengennya ngomong gitu kalau gak kenal Tuhan. Tetapi ketika aku tahu rancangan Tuhan yang terbaik, Tuhan gak apa-apa. Tuhan tidak apa-apa, tapi Tuhan tolong beri kekuatan ya. Tuhan tolong beri damai sejahtera bagi aku, bagi bapak dan mamaku Tuhan. Karena terkhusus mereka, efek banjir ini bagi bapak ibu. Saya cerita kemarin sama salah satu keluarga ya di daerah Kampung Lalang. Waktu tanggal 25 saya tanya, Pak gimana keadaan rumah bapak kemarin? Awalnya segini kan katanya, segini. Awalnya paginya sorenya segini. Malamnya udah segini, bapak masuk ke rumah,
Udah, ketika Bapak masuk rumah udah segini banjirnya. Udah naiklah kursi-kursi ruang tamu itu, bukan di bawah lagi, udah ngapung ke atas. Lama-lama udah segini, udah terjebak kami. Terus Pak, iya motorku kan, motor Bapak di situ juga terendam sama semua, rusak lah Pak. Saya bilang Pak, tetap kuat lah Pak. Saya bilang karena kita enggak tahu. Nah, kita enggak tahu Pak, kapan sesuatu yang menurut kita enggak baik, kapan datang itu enggak tahu. Tetapi kita enggak boleh bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan ini aneh sih. Aku sudah bersungguh-sungguh ibadah, aku sudah sungguh-sungguh memberi persembahan, aku sudah sungguh-sungguh berdoa. Kenapa harus ada kecelakaan yang menurut aku, kenapa harus ada sakit, kenapa ada begini-begini, enggak. Tuhan itu sayang. Ilustrasi yang terakhir. Kalau ada, saya pernah nanya sama anak SD, nak kamu bisa bawa motor? Bisa. Kamu udah digunakan pakai motor sama orang tua? Bisa Pak, dikasih. Kamu kan masih kelas 6 SD nak. Udah, ini ilustrasi. Lalu ketika anaknya naik motor, bapak mamanya itu gak larang. Bahkan di Indonesia kan harus umur 17 tahun baru naik motor. Ya sedangkan kita aja yang udah dewasa, naik motornya juga entah cemana-cemana kan gitu. Ya lampu sennya ke kiri, badan kita ke kanan. Apa gak emosi orang di belakang? Ibu ini, tapi karena kau mama takutlah aku gak kutegur lah kau. Duluan Bu, duluan silakan. Lewat. Kalau mama di depanku lewat. Nah ada orang bilang gitu, kita aja orang dewasa belum cukup. Belum ada hak paten untuk bisa layak naik motor. Apalagi anak-anak. Terus kamu dikasih. Udah dikasih mau. Enggak marah mamamu, enggak. Suatu saat kecelakaanlah dia. Kecelakaan dia saya mau bilang gini. Hanya orang tua, hanya bapak yang bodoh. Yang memberikan anaknya tidak sesuai dengan kapasitas. Tapi hanya bapak yang baik. Yang memberikan kapasitas, fasilitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan setiap orang. Katakan amin. Beda. Setiap orang beda nak. Jadi jangan pernah beda-beda berkat orang. Jangan ngomong sama diri, Tuhan kenapa aku hartaku gini-gini aja, yang lain bisa diberi lebih. Aku lebih lama ikut Tuhan, habis-habisan aku ikut Tuhan. Kenapa? Jangan. Kapasitasmu belum di hari itu, belum tahun depan. Tapi ada waktunya yang indah Tuhan berikan. Katakan amin. Jangan paksa Tuhan. Tuhan gak pernah maksa. Nanti kalau Tuhan mau membinasakan kamu, udah terserahmu. Kau kasih duit aja otakmu. Carilah kau kerja, hari Minggu pun kerja. Tapi ingat, ketika kamu celaka, apa kamu bisa bertahan dalam kecelakaan? Kamu belum tentu bisa berseru. Kadang-kadang, Tuhan udahlah gak mau aku ikut Tuhan, gak mau aku melayani. Terlambatlah aku ibadah, kerja. Yang lain kaya, aku gak kaya. Yang lain pintar, aku gak pintar. Belajar, terus belajar. Masih sibuk dengan perkara duniawi. Ada kapasitas yang berbeda. Karena Tuhan rancangkan itu beda-beda Pak. Ada orang dari lahir kaya. Ada orang harus butuh perjuangan yang ekstra sambil berdoa. Makanya kalau pelajaran agama Kristen ada namanya ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Jangan iri. Ingat, jangan iri sama orang kaya. Tanpa ibadah pun mungkin mereka banyak lebih kaya. Tetapi ada damai, kekekalan, hidup yang kekal yaitu surga. Itu jaminan yang pasti. Apakah kamu semata-mata enggak ibadah hanya cari uang? Segala sesuatu bisa Tuhan bolak-balikan. Ingat kejadian-kejadian tsunami 2004, banjir sekarang. Ada beberapa orang sedang membangun ekonominya, membangun rumahnya seperti seorang bapak tadi. Dia baru rumah baru. Enggak sampai setahun. Tetapi ada rencana Tuhan. Waduh, bapak ini bilang, iya Pak habis sekian banyak uangku, perbaiki motor yang terendam. Ya motor itu motor yang gede yang sekarang itu, motor NMAX segala macam itu. Nah motornya banyak, beli ini banyak. Tetapi saya mau bilang Pak, kapasitas setiap orang berbeda. Percaya akan rencana Tuhan, itulah rencana terbaik. Kamu boleh merencanakan Tuhan, 2026 aku pengen A, B, C, D. Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah aku tidak menjadi lemah dalam permohonan doaku. Ketika doaku ini pun kalau ini mendatangkan yang tidak baik. Kalau doaku ini rancanganku menjauhkan aku sama Tuhan. Tuhan tidak apa-apa gagalkan. Kalau engkau berdoa untuk jodoh. Tuhan kalau jodohku nanti membuat aku jauh daripada Tuhan. Kalau hartaku, kalau pekerjaanku, jabatanku. Kalau menjauhkan aku daripada pertemuan ibadah,
hal-hal doa. Tuhan, tolong berikan rancangan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak aku Tuhan. Karena kehendakku sering kali gagal, tapi kehendak Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa sama Tuhan. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Sukacita katakan, kasih Allah yang besar kini telah dinyatakan bagi dunia yang terhilang, kini telah terbit terang. Firman telah jadi manusia dalam wujud putranya, marilah sambut hadirnya Yesus membelai surga. Kasih Allah yang besar kini telah dinyatakan bagi dunia yang terhilang, kini telah terbit terang. Firman telah jadi manusia dalam wujud putranya, marilah sambut hadirnya Yesus mempelai surga. Yesus datang dalam dunia, lepaskan yang berdosa. Yesus lahir dalam dunia, memberi damai sejahtera. Percaya harap padanya, sebab kasih-Nya melimpah. Haleluya bagi Yesus, mempelai pria surga. Yesus datang dalam dunia, lepaskan yang berdosa. Yesus lahir dalam dunia, memberi damai sejahtera. percaya harap padanya, sebab kasih-Nya melimpah. Haleluya bagi Yesus, mempelai pria surga. Haleluya bagi Yesus, mempelai pria surga. Haleluya bagi Yesus, mempelai pria surga. Dalam nama Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Oh, haleluya. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia.